wabarakatuh. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas tentang pengaruh muka air tanah pada tekanan tanah lateral. Baik, sebagai contoh kita ambil tekanan tanah aktif di mana bekerja beban terbagi rata. Pada tekanan tanah ini ada dua lapisan tanah dengan ketebalan H1 dan H2 di mana masing-masing punya data tanah C1, gamma 1, theta 1, C2, theta 2, dan gamma 1. Kemudian di sini C1 dan C2-nya adalah sama dengan 0 yang menunjukkan bahwa tanahnya adalah tanah berbutir kasar. Kemudian di antara lapisan 1 dan 2 ini bekerja ada muka air tanah ya. Jadi ada muka air tanah dengan kedalaman H2 dari dasar permukaan dari dasar dinding penahan tanah. Baik, untuk menyelesaikan ini maka kita harus buatkan dulu diagram tekanannya. Jadi diagram tekanan adalah seperti ini. Ini akibat beban terbagi rata. Diagram tekanannya adalah bentuk segi 4 seperti ini, di mana pada lapisan pertama bekerja PA1 dan pada lapisan kedua bekerja sebesar PA2. Kemudian juga ada tegangan horizontalnya sigma H1, sigma H2. Nah, kemudian diagram yang kedua ini adalah akibat beban tanah pada lapisan pertama ya. Jadi di sini sebesar sigma H3, kemudian sigma H3 ini diteruskan ke bawah sebesar sigma H4. Di mana di sini juga bekerja PA3 dan PA4. Kemudian segitiga yang ini, yang nomor 5, ini adalah segitiga yang terbentuk oleh adanya lapisan kedua. Ya. Nah, di sini sebesar sigma H5 di tegangan horizontalnya dan PA5 sebagai tekanan tanah aktifnya. Nah, kemudian berikutnya adalah karena ada muka air tanah ini bekerja setinggi H2 ya. Ini kebetulan tepat dia di antara lapisan 1 dan lapisan 2. Jadi di sini kita buat simbolnya adalah PW. Ya, jadi apa nama W itu singkatan dari water ya, air. Kemudian bekerja sigma HW. Jadi tegangan yang diakibatkan oleh adanya air tadi. Baik, untuk mengerjakan ini maka karena ada dua lapisan tanah, kita hitung dulu koefisien tekanan tanah aktifnya. Dia ada KA1 dan KA2 dengan rumus seperti ini. Ya, theta 1 adalah pada lapisan pertama dan ini adalah pada lapisan yang kedua. Selanjutnya kita tentukan tegangan horizontal pada masing-masing diagram. Jadi sigma H1 adalah ini, akibat beban terbagi rata tadi. Sigma 1 ini adalah Q kali KA1, kemudian sigma H2 ini adalah Q dikali KA2. Nah, jadi ini sebenarnya sama, cuma saja diteruskan ke lapisan berikutnya. Jadi di sini ada penambahan nilai KA2, koefisien tekanan tanah aktif pada lapisan kedua. Berikutnya adalah sigma H3 dan sigma H4. Ini akibat beban tanah di lapisan pertama ya. Nah, jadi sigma H3 itu adalah KA1 kali gamma 1 kali H1. Nah, jadi gamma 1 H1 ini dia. KA1 adalah koefisien tekanan tanah aktifnya tadi. Identik sigma H4 di sini bekerja ini adalah KA2 kali gamma 1 kali H1. Jadi KA2 ini adalah koefisien tekanan pada lapis kedua. Kemudian sigma H5 ini segitiganya ini akibat beban pada lapisan kedua ya. Di sini bekerja sigma H5 ya, di sebesar KA2 kali gamma aksen kali H2. Gamma aksen ini adalah gamma efektif ya, berat volume efektif yang besarnya adalah ini gamma sat kurang gamma W. Nah, jadi berat volume jenuh dikurang dengan berat volume air. Nah, jadi itu bedanya di perhitungan tekanan tanah aktif ini kalau terdapat muka air tanah. Nah, kemudian sigma HW. Sigma HW ini adalah diagram segitiga yang terakhir, yang paling ujung. Ini adalah akibat tekanan air tadi. Besarnya adalah gamma W kali HW. Nah, jadi berat volume air dikali dengan tinggi air. Nah, karena tinggi airnya sama dengan tinggi H2 ini, maka
ini apa namanya Hw-nya sama dengan H2 gitu. Jadi sigma Hw sama dengan gamma W kali H2. Nah, itu masing-masing tegangan yang bekerja di masing-masing diagram ya, tegangan horizontalnya. Nah, setelah ini baru kita lakukan perhitungan terhadap tekanan tanah aktifnya. Nah, jadi tekanan tanah aktif PA1. Jadi diagramnya adalah segi 4, maka dia alas kali tinggi, berarti sigma H1 kali tingginya adalah H1. Ini ya. Sama dengan Q kali A1 kali H1. Jadi Q ke A1 tadi diambil dari tekanan horizontal. Selanjutnya PA2. PA2 bekerja di sini. Ini adalah diagram segi 4. Yang kedua berarti alas dikali tinggi. Jadi sigma H2 dikali H2. Ini ya, sigma H2 kali H2. Sama dengan Q kali KA2 kali H2. Sigma H2 tadi Q kali KA2-nya adalah ini. Baik, selanjutnya PA3. Ini tekanan tanah aktif. Yang ketiga, sini. Ini adalah diagramnya adalah segitiga. Berarti karena segitiga ini adalah setengah alas dikali tinggi. Jadi setengah dikali sigma H3 kali tingginya adalah H1. Makanya di sini sigma H3 per 2 kali H1 ya, setengah sigma H3 kali H1 ya. Jadi tinggal kita substitusi nilainya, sigma H3 tadi adalah ini, K1 kali gamma 1 kali H1. Maka ini kita masukkan K1 kali gamma 1 kali H1 dikali dengan H1 yang ini. Jadi hasilnya adalah setengah kali K1 kali gamma 1 kali H1 kuadrat. Kemudian PA4, 4-nya adalah diagramnya segi 4. Berarti besarnya PA4 ini adalah luas diagram ini setengah apa namanya alas dikali tinggi. Jadi sigma H4 dikali tingginya adalah H2 ya. Nah, maka ini nih sigma 4 adalah PA4 sama dengan sigma H4 kali H2. Kita substitusi nilai sigma H4 tadi ini KA2 kali gamma 1 kali H1. Ya, ini dia. Kemudian dikalikan dengan H2. Selanjutnya PA5. PA5 bekerja di sini. Ya, jadi PA5 ini adalah diagram segitiga, berarti luas dari diagram segitiga ini adalah setengah dikali alasnya dikali tinggi. Jadi setengah dikali sigma H5 dikali tingginya adalah H2. Ya, setengah sigma H5 kali H2. Kemudian substitusi lagi nilai sigma H5 ini kita masukkan kemari. Nah, jadi hasil akhirnya adalah setengah kali Ka2 kali gamma aksen kali H2 kuadrat. Gamma aksen tadi adalah gamma sat dikurang gamma W ya. Ini dia. Oke, selanjutnya PW. PW ini adalah tekanan air ya. Jadi akibat tekanan air. Nah, tekanan air di sini adalah bentuk diagramnya segitiga juga. Jadi setengah dari alas dikali tingginya. Nah, jadi tingginya adalah setinggi H2. Berarti PW tekanan airnya adalah setengah kali sigma HW kali H2. Atau sama dengan setengah kali gamma W kali H2 kali HW kali H2. HW-nya diganti dengan H2 karena nilainya sama, ketinggiannya sama. Kecuali ketinggiannya beda, HW-nya misalnya ya, tidak sama dengan H2, itu baru nanti kita masukkan senilai HW itu berapa ya. Nah, baik. Jadinya karena ini sama dengan H2, maka PW itu adalah setengah kali gamma W kali H2 kuadrat. Kemudian tekanan tanah aktif totalnya tentu penjumlahan dari semua tekanan tanah aktif ini. Jadi PA total sama dengan PA1 tambah PA2 tambah PA3 tambah PA4 tambah PA5 tambah PW. Nah, kemudian mengenai resultan gaya nanti bisa dihitung ya sendiri ya, seperti yang udah kita jelaskan di pertemuan yang lalu. Baik, hanya sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih.